Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, depan kita kali ini adalah mobil SUV crossover andalan Mitsubishi yang selama ini itu banyak kalian lihat di jalanan. Dan yang ada depan kita kali ini adalah mobil yang kondisinya bekas ya. Memang sekarang barunya maybe masih ada, tapi tinggal dipesan khusus kali ya. Kalau masih mau dapat ya. Dan ini adalah kasta sultannya Mitsubishi Outlander Sport. Mitsubishi Outlander Sport PX keluaran tahun 2013 dan dijual kurang lebih di angka 160-an, kurang lebih di angka 160 dan itu masih negotiable. Kuncinya kayak gini, udah pakai kunci terbaru ya untuk Mitsubishi Outlander PX ini. Dan buat kalian yang baru tertarik baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojok sebelah kanan bawah tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Jangan lupa ditekan serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan, serta bagikan video kita kemana-mana. Siapa tahu di antara kerabat dan keluarga ada yang cari mobil kayak ginian, mobil enak dipakai kayak ginian. Dan buat kalian yang tertarik dengan mobil ini, nggak usah ragu-ragu apalagi malu-malu untuk hubungi kontak kita di deskripsi. Nah, Mitsubishi Outlander PX ini adalah mobil yang pada zamannya itu bersaing dengan Honda HR-V, lalu kemudian ada Chevrolet, lupa namanya. Intinya mobil-mobil SUV crossover pada zamannya, termasuk Nissan Juke pada waktu itu. Dan mobil ini terkenal sebagai mobil yang sangat nyaman dipakai karena ini adalah versi SUV crossovernya si Mitsubishi Lancer. Nah, di atas sudah pakai roof rail. Kita bakal tunjukin kondisinya seperti apa. Di atas nih roof railnya masih terpasang dengan sangat baik dan sangat kokoh. Udah pakai kaca film, line beltnya, garis jendelanya semua masih terpasang dan masih oke. Dan ini udah pakai V-coil untuk kaca filmnya, jadi kualitasnya cukup oke, premium juga. Terus untuk cover spionnya, spionnya ini yang model pre-track ya. Dan pada saat kita unlock kuncinya, maka otomatis spionnya akan membuka, dan di atas ini dipasangin lagi semacam visor ya oleh pemilik sebelumnya. Ini dibuat aksennya jadi warna merah. Biasanya untuk mobil-mobil yang kasta di bawahnya di sini lampu sein. Nah, untuk ban velgnya pakai ring 17 ya, ban 215/60. Dan kalau kita lihat bannya kondisinya masih bisa dipakai untuk ya beberapa tahun ke depan lah ya, tergantung pemakaian. Dan untuk bagian depannya udah pakai rem cakram. Belakang juga udah pakai rem cakram pastinya, dan ini kalau lama nggak diakses mobilnya, setelah dia unlock dia akan melipat sendiri. Nah, untuk lampu depannya agak buram dikit, nggak ada masalah menurut saya. Ini bisa di retrim lagi atau bisa dipoles lagi untuk bisa lebih kelihatan keren lagi. Dan kalau kita lihat ya, saya paling suka wajahnya Mitsubishi Outlander nih. Kelihatan memang sebagai SUV yang sangat sporty, sangat cocok untuk menyandang nama sebagai Outlander Sport. Ada tulisan sportnya. Nah, grill depannya kelihatan sporty ala-ala rally gitu lah. Kemudian di bagian bawah dapat bracket untuk plat numbernya yang Rally Art. Entah ini memang Rally Art Edition atau dibuat-buat, tapi kelihatan oke juga. Cuman jadinya plat numbernya menutupi grill yang ada di bawah sih. Menurut saya lebih oke kalau misalkan ini ditaikin ke atas tuh, dinempelnya di sini gitu. Terus di bagian sini ini masih ada sedikit ya, tapi ini bisa di retrim sekali lagi untuk dibereskan. Untuk fog lampnya masih pakai yang bohlam dan itu kondisinya masih oke punya. Dan nih kita lihat pada saat kita itu masih lampu seinnya masih oke semua. Nah, terus untuk di housing lampu fog lampnya itu dibuat aksen warna merah jadi kelihatan sporty. Nah, untuk bonetnya juga masih oke. Nih kalau kita lihat lekukan bonetnya ada 1, 2 ya. Gundukan bonetnya, dan ini kelihatan garang juga. Kaca depannya masih orisinil semua, masih bagus semua. Dan kalau kita lihat di bagian sebelah kiri juga sama. Ban velgnya, profilnya sama pastinya. Lalu kemudian ada side skirt yang ada di bagian bawah. Sini ada aksen warna merah lagi, dan untuk lampu seinnya disematkan di spion. Ada handle pintu yang sewarna dengan bodi, termasuk yang ada di belakang. Dan untuk pengisian bahan bakarnya adanya di bagian sebelah kiri. Nah, keren ya. Di atas kalau dipasangin roof rack itu akan jadi lebih enak lagi untuk dilihatnya dan lebih garang lagi untuk dilihatnya. Nah, kita ke bagian belakang ya, sebelum nanti kita intip bagian dalam. Untuk kaca sebelah kanan kirinya juga kondisinya masih oke. Di atas antenanya masih pakai antena batangan, tapi diganti sama orangnya tuh, jadi kelihatan kayak racing look ya. Looknya jadi kelihatan racing. Kelihatan dari sini nggak sih ada sunroofnya. Lalu kemudian nih ada high mount stop lamp di bagian atasnya.
IM Moto, IM Moto nggak tahu nih apa tulisannya, tapi ada yang lepas pastinya. Terus di sini kelihatan di belakang udah pakai defogger belakang, lalu kemudian ada pakai wiper belakang juga. Lalu di bagian bawah kelihatan tidak ada kamera mundurnya, nggak ada kelihatan kamera mundur ya untuk bagian belakang. Lalu kemudian ini kelihatan ada tulisannya PX, kasa termewahnya Outlander Sport itu ada PX. Lalu kemudian ini ada 4WD, biasanya AWD ya, biasa juga 4WD, tapi setahu saya ini bukan mobil 4WD. Entah ini beneran apa enggak, nanti kita lihat. Nah, terus di bagian lampu belakangnya ini masih pakai bohlam biasa, lampu mundurnya, termasuk lampu seinnya, dan lampu belakangnya semuanya masih pakai bohlam. Dan di bagian bawah kelihatan ada 4 sensor parkir tuh. Jadi cukup aman buat parking lah, dengan reflektor yang posisinya agak ke atas. Dan di sini ada tulisan Outlander Sport. Cakep ya. Nah, terus kita coba pencet yang ini, masih berfungsi apa enggak. Oh, masih berfungsi tombol lock unlocknya, bos. Masih berfungsi tombol lock unlock untuk di bagian pintunya. Dan kita lihat bagasinya seperti apa. Nice. Untuk bagasinya ukurannya cukup luas ya, dengan kompartemen atau dengan kontur yang rata-rata kayak gini. Di bawah sini ada ban serep yang dia full size, velgnya velg original sama seperti yang ada di 4 roda, ada dongkrak di sini juga, dan ada kunci-kunci, ada toolkit lah di sini untuk penggantian bannya pada saat terjadi trouble. Dan di sini ya bisa naruh barang yang karena dia rata nyampe ke sini, itu bisa tinggal seret aja kopernya atau barangnya. Nah, di atas ini ada spare tire lagi, ada tray atau tirai, tapi ini sih lebih ke tempat penyimpanan barang ekstra ya di atas. Kalau misalkan kita mau naruh barang di atas, fungsinya itu yang pertama naruh barang di atas ini, itu yang pertama. Yang kedua, biar barang kita nggak bisa kena panas. Kalau misalkan ditaruh di bawah sini, barang nggak kena panas cahaya matahari langsung karena ketutup sama ini. Dan yang ketiga, itu bisa membuat barang kita yang ada di belakang tuh jadi lebih privacy. Nah, lebih aman, nggak kelihatan maling gitu, yang kalau misalkan maling melihat bisa tertarik untuk melakukan pecah kaca. Nah, di bagian sebelah kanan ini masih bisa buat naruh barang ya, perintilan-perintilan, sebelah kiri juga oke. Dan kalau kita lihat di bagian bawah itu ada kotakan kayak gitu untuk bagian belakang armrestnya, karena memang mobil ini dilengkapi dengan armrest. Nah, sekarang kita intip bagian dalamnya. Nah, ini kondisinya masih sangat enak. Masih sangat nyaman untuk buka tutup pintunya. Dan oke, memang Outlander nih berasa nggak mewah ya. Bagian pintu sampingnya, tapi kalau misalkan dipasangin peredam akan jadi lebih nyaman lagi. Untuk baris kedua dia dudukan tangannya dia pakai material kulit ya. Lalu kemudian ada handle pintu yang bisa buat buka tutup, dan ada speaker di bawah, termasuk ada tombol buat power window-nya, dan ini ada tombol buat lock unlock-nya dari dalam, dia warnanya chrome. Dan untuk joknya ini, saya udah pernah ngerasain jadi penumpangnya Outlander. Ini joknya juga pakai material jok yang premium. Nah, karena dia premium jadi tentu nyaman untuk didudukin. Dan ini itu masih bisa ditekuk ke depan kalau misalkan kita butuh area bagasi yang lebih luas lagi. Ini bisa ditekuk ke depan, lalu kemudian melipat ke depan. Nah, pelipatannya 40-60, yang sebelah kanan itu dilipatnya 40%, yang sebelah kiri 60%. Dan di bagian dalam sini, ini yang saya maksud tadi nih, jadi di sini ada pelindungnya, jadi sebenarnya kita bisa ngakses ke belakang juga nih, untuk untuk ngambil barang di belakang nih, ada di atas tuh, coba kan. Kayak gitu. Kita bisa ngambil barang yang ada di bagian belakang tuh. Dari belakang tadi kalau misalnya kita naruh barang di situ. Nah, ini armrestnya itu ada 2 cup holder di bagian ujungnya, jadi bisa buat taruh minuman di situ. Kalau misalkan kita jadinya duduk bertiga di belakang, tinggal kita naikkan. Dan tetap yang duduk di tengah itu ada seat belt 3 titik tuh. Jadi sisi safety-nya tetap dapat ya. Nah, dicantelkan di situ. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang ini dia headrest-nya ini ini headrest-nya ada 3 ya. Berarti memang mobil ini adalah mobil yang didesain untuk 5-seater. Dan di bagian belakang sini ada seatbelt pocket, di bagian situ juga ada, dan di sini ada apa enggak? Oh, di bagian situ nggak ada.
Ini ada tunnelnya, padahal mobil ini ada penggerak roda depan, dan kalau kita lihat kaki kita masih bisa selonjoran masuk ke dalam gitu kan. Ya masih bisa buat ngelurusin kaki masuk ke dalam lah gitu, biar dan paha kita juga rasanya ini tersanggah dengan baik di sini. Itu di bagian baris kedua. Sekarang kita ke cabin utama. Ini adalah tempat yang akan kalian tempati pada saat kalian membeli mobil ini dan menikmati performa mobil ini. Karena satu yang paling saya suka dari mobil ini adalah performanya. Itu enak. Nah nih, ini armrestnya masih dengan material kulit ya, masih lumayan oke. Ini agak buram, tapi ada beberapa ya, kalau misalkan dimasukin ke detailing, ini dengan gampang untuk diberesin sama orang-orang detailing tuh. Kalau kemudian ada tombol lock unlock door-nya, kalau kita lihat dari dalam, termasuk ada lock unlock window, dan untuk bagian driver power window-nya udah auto, dan ada pengaturan spion lagi di situ. Nah, joknya ini itu bisa diatur naik turun, tapi masih manually. Jadi ini sebenarnya yang bikin cacat ini bukan karena didudukin, tapi karena ujungnya ini. Makanya sebenarnya paling enak tuh kalau misalkan joknya high adjuster, kalau nggak elektrik pakai yang puter-puteran gitu. Nah ini lumayan jauh travel untuk high adjusternya, jadi bisa benar-benar rasanya commanding gitu, dan bisa agak ke bawah. Nah ini ada buat recline, dan ada sliding di bagian bawah. Nah untuk on off kan sensor parkirnya ada di sini, dan kalau kita lihat di bagian bawah ada 2 pedal karena memang mobil ini transmisinya automatic. Kita ngerasain lagi duduk di Outlander setelah sekian lama. Kita tutup pintunya karena mobil dari sana akan datang. Nah, ini armrestnya mudah-mudahan kelihatan dengan jelas ya. Ini masih bisa dimaju mundurkan bosku. Jadi enak sekali untuk kita ngatur posisi letak tangan kita pada saat kita pengen dudukin. Bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Nah, sekarang kita buka lagi biar terang. Atau kalau misalkan kita mau lebih terang lagi, gimana kalau mobilnya kita hidupin? Start stop engine buttonnya ada di sini. Masih enak ya. AC-nya masih dingin bosku. AC-nya masih dingin. Terus bagian atas nih sunroof. Coba dilihat, sangat jauh ke belakang. Sebenarnya bukan sunroof sih, panoramic roof. Karena ini nggak bisa kebuka. Cuman kelihatan kaca aja di bagian atas tuh kalau kita mau beratapkan langit kan gitu. Kalau kita tutup ini ya masih lumayan terang lah. Nah, ini parking brake-nya di yang mechanical ya, di yang mechanical kayak gini. Lalu kemudian untuk ininya dia yang bisa buat itu ya, buat ada CD-nya lagi, lampu hazard semua masih oke. AC-nya masih sangat dingin. Lalu kemudian ada pedal shifter yang ada di bagian sini buat yang ingin merasakan performa mobil ini serasa manual, tinggal naik turunkan pakai ini. Di sebelah kanan naikkan, di sebelah kiri turunkan. Setir mobil ini maksudnya itu bisa buat diatur naik turun, maju mundur juga bisa, dan lumayan travelnya nggak begitu jauh, tapi so far so good lah ya. Spion tengahnya ada, lampu baca, kondisi masih oke semua. Terus ini kondisi masih oke semua. Terus di bagian atas ini ada lampu yang ada di itu ya, yang ada di bagian yang bisa diredupkan. Waduh, lampu yang ada di atas kelihatan kayak yang ada di atas ya, atas sini. Nah, aduh, bisa diredupkan pula. Memang PX paling sultannya Outlander ya. Fiturnya lengkap. Terus ada cup holder di bagian bawah, ada lighter di sini, dan di sini ada tempat penyimpanan barang juga yang soft opening. Nah kayak gitu. Kilometernya lumayan panjang ya, 142.000 kilometer. Untuk pajak mobil ini maybe kisaran di angka 45 jutaan ya, kurang lebih. Kita nggak ketemu itunya. By the way, di bawah sini ada console box dan tempat penyimpanan, dan di situ ada power outlet lagi untuk 12 volt 120 watt power outlet. Di atas ini ada tempat penyimpanan untuk tingkatan pertamanya. Nah, itu yang bisa kita update bosku kali ini tentang si Mitsubishi Outlander ini. Untuk sensor parkirnya bisa di on off kan dari tombol yang ada di sini, dan ini masih nyaman sekali. Masih enak bos,
suara mesinnya masih enak. Sayangnya hujan, kita pengen nunjukin mesinnya, tapi so far menurut saya kondisi mesinnya masih oke dan transmisinya juga masih sangat nyaman. Nah, itu yang bisa kita update kali ini bosku tentang mobil ini. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang tertarik nggak usah ragu-ragu atau malu-malu untuk menghubungi kontak kita di deskripsi. Yang pasti mobil ini mobil yang nyaman dipakai, apalagi perjalanan jauh tuh enak sekali. Coba deh lihat joknya, itu semi bucket, dan ini kondisi joknya masih oke semua, tinggal dibersihkan kalau misalkan kalian mau lebih rapih lagi. Wah, enak memang Outlander. Nah, itu update-nya. Makasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.